Mantap, mantap, mantap. Demi Jembrana Pasti bisa. Bersama saya Email disiarkan langsung dari studio kami kantor sekretariat bersama Jalan PBI Sudirman 25 Jembrana. Bersama Pengadilan Negeri Negara tentunya di Suara Praja kami hadirkan Info Santi edisi ke-22. Ya, terima kasih Anda selalu bersama kami dan untuk episode ke-22 kami hadirkan tema Restoratif Justice. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Restoratif Justice, kami akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir tentunya ke studio pagi hari ini. Yaitu yang pertama Bapak Regi Trihardianto SHMH, kemudian yang kedua Bapak Komang Andi Mega Putra Wiatnyana SH, dan beliau merupakan hakim dan ahli pidana Pengadilan Negeri Negara. Hanya ya Pak Komang Andi Mega Putra Wiatnyana nih, kita langsung berbincang mengenai restoratif justice. Seperti yang di awal sudah disampaikan, ini merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung ya Pak ya. Nah, sebelum kita berbincang yang lainnya gitu, bisa disampaikan nggak sih Pak apa itu restoratif justice? Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Apa itu restoratif justice? Bisa saya jelaskan, yang merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa atau anak. Saya secara pribadi. Kemudian Pak Komang, ini kenapa sih restoratif justice ini penting diterapkan di pengadilan, terutama di PN negara sendiri? Iya, restoratif justice itu memang sangat penting Bu, untuk diterapkan dalam setiap proses. Karena tujuan pidana itu kan tidak lagi mengenai pembalasan seperti dahulu, melainkan juga meliputi pemulihan keadaan. Sehingga dengan penerapan restoratif justice ini diharapkan kedepannya dapat pertama mungkin memulihkan korban, kemudian memulihkan hubungan antara korban, terdakwa dan atau masyarakat, kemudian menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, dan juga menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaannya. Dan saya akan coba menjawab tadi dari pertanyaannya Mbak Mel ini terkait dengan batasan kewenangan hakim dalam membuat kesepakatan baru. Kalau dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 memang sudah diatur juga terkait apa saja wewenang hakim dalam merumuskan kesepakatan bersama antara terdakwa dan korban atau para pihak begitu ya. Di antaranya yaitu satu, hakim dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa dan korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya masing-masing. Terus yang kedua, hakim juga dapat menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara terdakwa dan korban sebagai upaya memulihkan hubungan terdakwa dan korban. Ketiga, hakim juga dapat memberikan saran kepada terdakwa dan korban. Dan perkara yang ditangani merupakan perkara delik aduan, jadi bukan setiap perkara yang bisa restoratif justice kemudian mau dicabut perkaranya, begitu ya. Jadi pengaduannya bisa ditarik sepanjang masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga nanti pada akhirnya hakim berwenang untuk menyatakan penuntutan terhadap terdakwa gugur atau tidak dapat diterima. Yes, semboyan kami demi Jembrana.